Shalom, selamat pagi. Kembali kita boleh bersyukur segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk tampil ke depan. Kita akan doakan mereka sebagai generasi yang akan meneruskan kita. Bolehkah saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri? Kita akan arahkan tangan kita untuk memberkati anak-anak kita saat ini. Haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami membawakan anak-anak kami, cucu kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan memberikan kepada mereka pertumbuhan yang baik, yang nama Tuhan dapat dipermuliakan. Kami boleh berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami saat ini. Kiranya tangan Tuhan boleh ada, selalu ada menopang, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami ingin melihat anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Kami ingin melihat anak cucu kami dipimpin oleh Tuhan. Dan kami ingin melihat anak cucu kami menjadi berkat bagi bangsa kami, bagi bangsa ini, bagi keluarga kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Saatnya bagi kami Tuhan untuk kembali boleh bersyukur. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Kiranya tangan Tuhan saat ini yang akan terus memberkati kami sebagai jemaat Tuhan. Dan kami ingin memuliakan Tuhan. Kami ingin merasakan sukacita yang daripada Tuhan dalam ibadah ini. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dan memakai setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan, WL, singer, pemain musik, kolektor, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kira pengurapan Tuhan boleh ada ke atas. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah kami saat ini. Amin. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita semua. Kita akan masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita bersyukur mempunyai Tuhan yang baik. Kasih setia-Nya, rahmat-Nya bagi kita semua. Mari kita belajar untuk boleh mencintai Tuhan seperti Tuhan yang sudah mencintai hidup kita. Haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu akan bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu.
kebaikan-Mu Tuhan, akan suara-Mu Tuhan. Haleluya. Suara-Mu tuntunmu lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Kekasihku Kau Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan kebaikan Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Ku berserah tak menyembah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Katakan lagi kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah tak menyembah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, Kau sungguh setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Kau sangat baik Tuhan. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Katakan lagi saudara jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin, amin Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Amin, ku nyanyi kebaikan. Bersama-sama kita angkat tangan kita. Panjang hidupku Kau setia, panjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan. Katakan lagi, ku nyanyi Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Sepanjang hidupku Yesus Kau baik.
bersyukur untuk kesetiaan-Mu, untuk kebaikan-Mu bagi hidup kami. Kami mau mengagungkan Engkau lebih lagi Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan selamat hari Minggu. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan baik bagi kita semua, amin. Amin. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang sangat baik. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang maha besar. Kita akan naikkan satu pujian ini. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa untuk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Yes, haleluya. Dia luar biasa, Dia maha besar, Dia nama di atas segala nama. Mari kita serukan, mengagungkan Dia. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes, haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa untuk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa untuk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lagi, kita katakan lagi, serukan. Serukan namanya, Raja, kuasa tunduk. Amin. Dia Allah kita yang luar biasa. Yesus nama di atas. Amin. Sama-sama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa untuk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Dia nama di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus itu nama di atas segala nama. Dan biarlah pada pagi hari ini sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus yang setia, yang baik, yang di atas segala-galanya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian ini.
bersama dengan Yesus. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, aku bukan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Lagi kita katakan, jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Ayo sama-sama jalan bersama dengan Yesus. Selalu mari hidup di dalam Tuhan Yesus. Selalu mari bersama Dia. Hey, bersama Dia. Bersama Dia, bersama Dia. Lagi ya, kita ulangi lagi menjadi ini. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Amin. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Ayo kita tepuk tangan sama-sama. Jalan bersama Yesus, mari selalu mari hidup di dalam Tuhan Yesus. Apa? Mari selalu mari bersama Dia. Bersama Dia. Bersama Dia. Bersama Dia. Sungguh manis. Kita tepuk tangan di atas. Selalu manis hidup di dalam Tuhan Yesus. Manis selalu manis bersama Dia. Hey, bersama Dia. Bersama Dia. Bersama Dia. Lagi ya, tepuk tangan di atas lagi. Jalan bersama Yesus. Selalu manis hidup di dalam Tuhan Yesus. Selalu manis bersama Dia. Hey, bersama Dia. 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 Lagi ya, bersama Dia. Bersama Dia. Bersama Dia. Bersama Dia. Bersama Dia. Manis. Katakan manis. 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 Sungguh manis. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Silakan duduk. Betapa manisnya ketika kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan yang menuntun langkah kita. Tuhan yang memimpin senantiasa. Biarlah kita mau belajar akan segala kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kita mau mengasihi, kita mau mengampuni sesama saudara kita. Mari kita akan siapkan hati kita untuk firman-Nya. Kita naikkan satu pujian ini. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika
ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kita mau belajar bersama-sama, saudaraku. Ketika hatiku telah disakiti, ajar kami untuk mengampuni. Ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah disakiti, ajar kami Tuhan. Ajarku memberi, hati mengasihi. Katakan sama-sama. Dan ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada. Yang mau belajar hati Bapa, kita bangkit berdiri. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada. Jemaat saja naikkan pujian ini. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada. Ampuni kami Tuhan, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada. Seperti hati Bapa, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada. Seperti hati Bapa, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih.
kita berdoa. Dan saya minta Ibu Susi yang berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Terima kasih. atas pujian persembahan kami untuk Engkau Tuhan. Kami ingin seperti Engkau Tuhan, mempunyai hati seperti Bapa Tuhan, yang selalu mengampuni orang lain Tuhan. Amin. Biarlah kami mengampuni orang-orang Tuhan yang menyakiti hati kami Bapa. Tanpa pamrih seperti Engkau Tuhan. Beri kelegaan kepada kami Tuhan. Sehingga Tuhan, hati kami bersih Bapa. Dan kami boleh menyimpan firman-Mu dalam hati kami. Terlebih lagi kami boleh melakukannya Tuhan, sesuai dengan yang Engkau inginkan untuk hidup kami Tuhan. Biarlah sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu boleh tertanam dalam hati kami yang bersih Tuhan. Karena kami sudah mengampuni orang yang menyakiti kami Tuhan. Seperti Engkau Tuhan mempunyai hati Bapa. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Urapi yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi dari ujung rambut hingga telapak kaki Tuhan. Hingga kami Tuhan menjadi dewasa di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami Tuhan dari hari ke hari Bapa. Melalui firman-Mu Tuhan kami boleh diingatkan. Melalui firman-Mu Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Firman-Mu boleh Kau nyatakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar. Biarlah Tuhan kasih-Mu yang menolong kami satu persatu. Biar kami fokus mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya duduk Ibu sekalian. Shalom. Ya puji Tuhan, ya saya boleh ada di tempat ini. Terima kasih buat Ibu Lydia dan seluruh stafnya yang boleh mengizinkan kembali saya melayani. Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya dapat tugas dengan tema hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah kamu saling mengasihi, itu tema hari ini. Lalu dengan tema besarnya penyertaan Tuhan sempurna bagiku. Ibu sekalian, kadang-kadang kita cukup kan kita sudah baik, sudah bergereja, sudah melayani, sudah cukuplah. Ya, ternyata tidak itu saja yang Tuhan mau. Ya, next ya. Jadi saya kasih judul. Ini judulnya adalah Love God, Love People. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak bisa lepas untuk tidak mengasihi sesama. Next, ya ada sebuah cerita, ya bukan cerita sebetulnya ini kisah nyata. Tahun 94 dalam maraton di Italia, ya ada seorang bernama Simon Biwott. Ya, ini orang Kenya, dia pelari maraton. Ya. Ketika lari, dia hanya pelatihnya bilang bahwa fokus pada tujuan, harus menang, harus juara. Lalu kamu atur katanya langkah kamu katanya, terus stamina kamu atur supaya kapan kamu harus cepat, kamu harus lambat, atur dia, pokoknya dia atur semua. Dia ingat itu. Ketika start, dia lari paling depan. Dia atur, dia tiap langkah kecepatannya dia atur, dia siapkan semua terus. Ibu sekalian, dia lari pada suatu tempat, dia dengar di belakang teriak-teriak, Simon, Simon. Waduh, apa yang ada di benak dia? Itu saingan. Dia tambah kenceng, dia tambah lari, yang belakang tambah teriak, Simon. Dia tambah lari, tambah kenceng, berarti tambah dekat. Suaranya kalau kedengar kenceng, berarti tambah dekat. Dia lari terus. Sampai dia satu kali, loh kok nggak ada yang teriak-teriak lagi? Dia lihat, loh kok dia sendiri? Tahu apa yang terjadi, saudara sekalian? Dia kesasar. Ini kejadian di tahun 94. Dia kesasar karena dia fokus dengan apa yang dia harus raih, dia fokus dengan kekuatan dia fokus dengan langkah dia fokus dengan dia semua. Dia lupa
Di suatu belokan ada tanda-tanda yang harus belok, harus kiri, harus kanan gitu loh. Dia lari terus, yang belakang teriak tuh bukan teriak-teriak saingan yang Simon tuh si Simon perlu dikejar, bukan. Teriak, Simon kamu salah jalan. Tapi yang gak ada di benak dia aja, dia harus lari sedemikian rupa, harus menang. Dia nggak peduli yang teriak, dia lari, dia salah jalan, dia langsung, waduh, itu penyesalan yang sangat besar. Rupanya dia pikir, dia mungkin komplain sama pelatihnya, tuh katanya mesti denger, saya nggak denger, pokoknya konsentrasi, lari terus. Nah, tapi kemudian dia balik lagi, ya pasti nggak juara lah, ya. Nah, tapi 4 tahun kemudian dia juara. Dan dia bahkan jadi juara Olimpiade, dapat medali perak. Ya, dia belajar banyak. Ternyata ketika dia lari sampai paling depan itu gak gampang loh. Ini jalannya bener tuh ya. Saya kalau naik mobil gini, loh kan ada mobil. Saya kalau sering keluar kota sama dia, nah mobil saya jen, cuma sendiri, mulai ragu, bener gak jalannya? Ya, kalau rame, pasti sama ya. Demikian juga dengan iman kita. Ketika kita merasa bahwa kita sudah benar, sudah melakukan apa yang Tuhan mau, sudah melakukan, kita lihat iman kita, langkah kita perhatikan tugas kita, persembahan kita, perpuluhan kita tetap jalan, semua jalan sudah. Hati-hati, jangan-jangan kita tinggal sendirian gitu loh. Asa pangharepna, asa pangbenerna di gereja ya, jangan-jangan kita tertinggal. Kenapa? Tuhan kasih rambu-rambu. Kadang-kadang ada teman-teman yang tidak menyenangkan di gereja itu, tapi jangan salah, karena Tuhan izinkan sebagai rambu buat kita. Jangan kita benar apa enggak? Gitu loh ya. Nah, ibu sekalian, mari next ya. Hari ini kita akan ambil dari Roma 12 ayat 10. Tapi saya mau sedikit ini buat ibu sekalian, jadi agar kalau baca firman Tuhan bisa dibaca dengan benar ya. Jadi dalam Roma itu kalau kita bagi struktur Roma itu pasal 1 sampai 11 itu tentang dogma. Dogma kadang-kadang diartikan dengan doktrin, tentang perintah. Jadi kalau ibu bapak sekalian ayat pasal 1 sampai pasal 11 itu bisa tentang doktrin, harus ini, harus. Semua berdosa 1 sampai 3 sampai 5 dibenarkan oleh iman. 6 sampai 8 hidup baru dalam Kristus oleh Roh. Ayat 9 sampai 11 rencana Allah bagi Israel dan bangsa lain. Jadi ibu bapak kalau baca lihat ya 1 dan 3 setengah semua tentang berdosa. Lalu dibenarkannya ayat 3 dan 5 ya, pasal 3 dan 5. Jadi kalau baca kita berdosa terus enggak. Jangan baca, makanya jangan cocok ayat-ayat. Baca semuanya. Nah, baru pasal 12 sampai 16 bagaimana harus melakukannya. Begitu ya. Jadi saya mendasari biar betul ya. Next. Nah, di pasal 12 itu dibagi-bagi. Pasal 12 ya. Pasal 12 ada ayat 2 pasal 12 itu ya ada hidup sebagai pasal 12 hidup sebagai persembahan, 13 hidup taat, kasih dan berjaga-jaga, dan 14 dan selanjutnya. Nah, kita bicara tentang ayat 12 pasal 12. Di pasal 12 di situ tentang bagaimana persembahan yang hidup, relasi dengan dalam jemaat dan masyarakat. Jadi ibu bapak sekalian, setelah Rasul Paulus ngajar sama jemaat Roma tentang ini loh harus dikerjakan, ini harus dikerjakan, ini harus dikerjakan, ini loh doktrin, dogma, ini dogma itu harus begini. Karena doktrin itu nggak ada di Alkitab, tapi itu kemudian di gereja disebut doktrin. Dogma itu perintah, harus begini, harus begini. Tapi lalu ya 12 katakan bahwa hidup sebagai persembahan yang hidup. Jadi setelah harusnya sampai 11 pasal 12 gini loh, kamu harus menghidupinya. Ya. Kamu harus menghidupinya. Jadi ketika menghidupi bukan saja kita dengan Tuhan, tetapi yang interaksi dengan sesama. Gitu loh pasal 12. Makanya ibu bapak sekalian, kalau ibu bapak baca di ayat 4, katakan bahwa digambarkan 4 dan 5 digambar sebagai apa? Tubuh Kristus. Jadi pasal 1 sampai 11 itu bicara tentang harus tugas kita, bagaimana tentang iman dan sebagainya. Lalu 12 ini harus kerjakan dengan apa? Kita harus berinteraksi dengan sesama. Makanya pertanyaan begini,
Jangan mesti ke gereja, udah aja online. Di online juga gimana? Kan lebih enak di online. Lihat channel, ya pendetana tuh ya monoton, pindah ke channelnya selesai. Dan gak usah pakai baju, gak usah mandi, lalu celana pendek gue selesai balik dari ngopi. Sama-sama firman Tuhan, apa bedanya? Betul kan ibu sekalian? Ada yang ngomong begitu, banyak yang begitu. Dan gereja turun drastis setelah ada online. Ya. Lalu kenapa harus datang ke sini? Ini yang pasal 12 sampaikan. Kita itu tubuh Kristus. Harus ada saling interaksi satu dengan yang lain. Ya. Kalau lidah kakek saya di gigi menjawab biarin nggak apa-apalah. Tapi kan ada Listerin sembuh. Ada aja. Tapi itulah yang Tuhan mau dari kita di pasal 12. Rasul Paulus ya, Tuhan melalui Rasul Paulus mengajarkan bahwa kemudian setelah harus bagaimana hidup sebagai orang percaya, lalu bagaimana 12, 13 sampai 16 itu bagaimana sebagai orang percaya hidup menghidupi iman. Ya. Nah, mari kita lanjut ya, mulai ya. Nah, dimulai dengan ayat 1. Next. Ayat 1 katakan begini. Ya. Next ayat 1. Nah, ayat 1 ya. Ayat 1 berkata begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ketika saudara berinteraksi, tadi hati Bapak, Tuhan kasih hati Bapak sama saya agar bisa memaafkan. Buat apa? Supaya ibadah kita tuh benar. Ibadah yang sejati. Ayat 1 ya. Ayat 4 tadi bahwa setelah mempersembahkan tubuh, lalu katanya buat kita jadi satu tubuh. Satu tubuh itu tidak semuanya kepala. Satu tubuh itu tidak semuanya kaki. Tidak semuanya sibuk. Coba kalau semuanya ikut, semua akan jadi melawat jemaat. Siapa yang dilawat? Semua bareng-bareng. Masih ada yang dilawatnya gitu ya. Jadi tidak semua kaki, tidak semua mata, tidak semua telinga. Jadi itu tubuh. Ya. Jadi mari ibu bapak yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar. Setelah kita dengar bagaimana kita harus ya beriman kepada Tuhan, sekarang hari ini firman Tuhan kata bagaimana iman itu diaplikasikan, dikerjakan di antara kita. Bagaimana kita berinteraksi satu dengan yang lain. Ya. Apakah di gereja? Tidak, di rumah dulu mulai. Di rumah bagaimana di rumah berinteraksi dengan suami, istri, anak, bagaimana? Di rumah berinteraksi, di rumah, di gereja berinteraksi. Ya enggak sempurna juga. Itulah ibadahmu yang sejati. Gitu. Mari kita beribadah yang sejati. Nah, sebelum ayat 20 tadi kita mundur lagi ya. Next. Ya. Jadi katanya ayat 9 kata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhlah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi kasih itu harus tulus. Tulus itu lempeng, tidak ada tujuan apa-apa. Harus tulus ya. Hendaklah kasih itu jangan pura, jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Ya, coba di pikiran kita ada yang jahat? Ada. Makanya dikatakan bahwa jauhilah yang jahat, berarti ada nggak di yang jahat? Ada. Setiap orang, termasuk saya, ada. Ibu Yuli, mungkin gitu loh ya. Tapi kita berdoa kepada Tuhan dalam nama Yesus. Saya hilangkan, jauhkan itu. Yesus ketika jadi manusia, ada kesempatan untuk berbuat dosa nggak? Ada. Tapi dia tidak memilih berdosa gitu loh. Mari kita sama-sama, ada gimana, saya juga ada, setiap orang ada keinginan jahat, ada. Selama kita masih manusia.
kita memilih untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus. Makanya kita harus berlatih kiri kanan, ya, agar kita sama-sama saling mengasihi. Jangan pura-pura, ya, jangan pura-pura, ya, ya. Lalu di sini kata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sejelek-jeleknya saudara saya, gimana? Kadang-kadang istri saya, itu sini adik-adik saya, saya punya adik 6 jadi udah biasa, ya. Wah, macam-macam adatnya, merah, kuning, hijau, biru, di langit yang biru, udah betul, ya, macam-macam kalah bana ya. Saya kadang, ya sudahlah, toh itu saudara kita, saya datang ke dia ya, karena saya pada keluarga besar sebagai saudara. Jadi mengasihi seperti saudara, sebagai saudara yang tidak mau ada yang jatuh gitu loh. Paham ya? Tidak mau ada yang jatuh di antara kita gitu. Bukan puas kalau tuh ya, situ ngomongin kita aja tuh, sekarang hidupnya kayak begitu. Rasain dulu. Enggak begitu kan? Justru kalau ada yang jatuh kita, aduh kenapa kok jatuh ya? Aduh Tuhan tolong Tuhan. Kalau dia jangan begitu loh. Itu saudara. Walaupun jarang ketemu. Saya dengan saudara saya dulu punya rencana untuk mempertemukan tiap 2 bulan atau 3 bulan sekali kumpul bareng gitu loh. Sekali oke, 2 kali oke, 3 kali susah benar. Terus beberapa tahun susah benar. Saudara itu begitu ya. Tapi persaudara kita di gereja udah kumpul loh ya. Mari kita sama-sama ya, ikat itu dengan tulus ya. Next. Lalu semangat rohani dalam pelayanan ya, ayat 11 sampai 13. Janganlah hendaklah kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ibu bapak sekalian, ya, mari kita sama saling tetap semangat, saling membantu, tetap semangat untuk saling berhubungan satu dengan yang lain, ya. Jangan kendor. Kenapa? Ketika kendor, ya, nah, celah ini dipakai oleh apa? Oleh pikiran jahat itu. Ketika kita lebih akrab, lain sebagainya, pikiran jahat itu menghilang, berkurang terus gitu loh, ya, berkurang terus. Saya, maaf kalau saya agar saya yang saya usahakan gitu ya, selalu usahakan kumpul bareng dengan anak-anak saya dan mantu saya, belajar dari keluarga saya susah. Jadi saya kumpul, ada kesempatan udah ulang tahun sini, kumpul, ada ulang tahun, nggak ada ulang tahun, cari ulang tahun sendirilah. Tukang Pak ulang tahun, ayo kita kumpul. Selesai. Kasarnya begitu, ya. Cari alasan untuk bareng. Demikian juga dengan jemaat. Yuk kita ada kaum ibu, gereja deh. Ada kebaktian doa, gereja gede. Itu udah ada disediain fasilitas untuk bareng ketemu terus gitu ya. Iya, bukan justru itu kesempatan untuk mari kita saling menguatkan. Ayo layani, ayo melayani. Istimewa loh. Kenapa? Pertemuan di luar kan susah ya. Kalau di sini udah jelas satu arah, kita melayani Tuhan. Yuk sama-sama. Ya. Next, ya. Oke. Next, ya. Rendahkan hati dan berempati. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ya, menganiaya lu ya. Ini berkata siapa yang menganiaya kamu, menganiaya lu ya. Ini jangan menganiaya, baru diomongin saja nyeri hatinya seumur-umur. Jangankan menganiaya. Ini firman Tuhan katakan begitu ya. Bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis, bukan kebalikan. Ya, menangis kalau orang bersukacita. Ya, dia bersukacita kalau orang nangis, rasain loh. Bukan begitu ya. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu pada perkara-perkara sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya, jangan menganggap kita paling pandai. Tidak, belajar terus. Ibu sekalian, kalau saya kuliah lagi karena saya bodoh.
Kalau saya pintar saya nggak usah kuliah. Banyak orang nggak kuliah udah pintar, udah memang dasarnya pintar. Ya, saya harus kuliah kenapa? Karena saya bodoh. Dan saya bukan keluarga Kristen, saya saya takut belajar salah gitu loh. Jadi saya mending belajar gitu loh. Jadi ibu sekalian, mari kita saling rendah hati satu dengan yang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya belajar kemarin dari tukang jahit. Ya, begini. Dia potong-potong. Lagi dipotong-potong, ya, baru patun tuh, potong patun ya, tukang jahit disitu tahu ya, potong baju kain baru dipotong, masih separuh ditumpuk, dipisah-pisah. Kenapa? Belum terbentuk. Jadi kalau disatukan disinggah hiji, kayak tangannya kiri sebelah atau dua-duanya kiri gitu, ya. Nah, jadi pisah. Sudah gitu, mulai disambung-sambung. Agak mending lah, boleh lah ini udah sambung, lalu mulai di finishing. Di apa, kasih apa, udah. Lalu disetrika, udah setrika mulai terbentuk, mau disatuin juga pasti udah gitu. Ya. Lalu ada yang udah di packing. Nah, ibu bapak sekalian, kita di sini tidak sama. Ada yang masih baru patrun, baru kenal Yesus. Jadi Kristen 20-an tahun dari baru kenal Yesus. Kenapa? Kemarin susah, baru merasa oh ya Tuhan tolong, baru tahu. Bisa ada yang begitu. Ada yang baru digunting sama Tuhan, baru dibentuk. Ada yang udah jadi, ada yang sudah finishing. Waduh. Ada yang sudah di packing. Waduh, udah. Beda-beda. Jadi kalau ada yang menyakiti, tidak suka, wajar karena kita nggak sama dibentuk oleh Tuhan. Ya, bagian kita adalah memberkati. Wajar kalau satu dengan lain ada yang beda ya. Iya, belum jadi itu mah. Saya udah jadi, beda kan? Misalnya begitu. Dan Alkitab, saudara tadi lain kali kita cerita tentang kemuliaan yang ngajar, kemuliaan yang diajar, kemuliaan jemaat, kemuliaan pengurus, beda. Tuhan sudah siapkan semua. Semua pasti masuk surga. Amin, semua masuk surga. Tetapi jangan sampai kita nggak dapat kemuliaan itu, nggak dapat mahkota itu loh ya. Nanti saudara akan lihat, wow, ibu Hawa dapat mahkota. Waduh, misalnya, oh ya, amin, bagus. Kenapa saya nggak dapat mahkota? Ya iya. Oh, kata Tuhan, kalau kamu dikasih mahkota takut nggak glosor, nggak dijapit aja. Nanti kita nggak dapat apa-apa, masuk surga, tapi kita tidak dapat kemuliaan. Kenapa? Kita tidak belajar mengembangkan apa yang kita pelajari untuk sama-sama menghidupkan, menguatkan. Next, menanggapi musuh dengan kasih. Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik dan bagi semua orang. Nah, ya saya akan untuk sebagian akhirnya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan karena kejahatan kita mundur. Banyak saudara kita yang mundur karena merasa bahwa dijahatin, dizolimi. Jadi apakah kasih Allah kurang besar? Apakah tidak lebih besar dari zolim itu? Ya, tetaplah melayani, tetaplah ibadah, tetaplah saling mendukung, tetaplah jadi tubuh Kristus. Apapun yang kita alami, karena kita suatu saat semuanya Tuhan akan buka. Itu yang luar biasa yang Tuhan mau kasih buat kita. Ya, next. Makanya saya katakan mark of the true Christian. Jadi tanda-tanda orang Kristen yang sejati, sesuai dengan ayat 1 tadi. Ibadah yang sejati. Ada enggak? Ya, boleh dikatakan. Jadi ini sekarang ini sesuatu yang real di antara kita. Tidak yang surgawi sekali, tidak terlalu tinggi, ini real. Makanya saya tadi sampaikan bahwa pasal 12 sampai 16 itu di Roma itu real, semua harus dikerjakan. Bukan dipelajari, dikerjakan. 1 sampai 11 harus kita pelajari, diimani. Kita doa pada Tuhan, Tuhan aku mengimani. Tetapi 12 sampai 12 harus dikerjakan. Salah satunya 12 itu adalah apa? Ayo sebagai tubuh Kristus. Ayo kita sama-sama berinteraksi satu dengan yang lain. Kita peduli dengan satu dengan yang lain. Termasuk orang yang menyakiti kita dan tidak menyenangkan buat kita. Itu bagian dari teguran Tuhan buat kita. Karena ada yang tidak menyenangkan, berarti ada yang menyenangkan. Tuhan selalu bikin adil kok. Ya, adil Tuhan.
Bahkan mari kita keluar dari Roma ini ke 1 Yohanes 3 ayat 18. Katakan begitu. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Anak-anakku, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi mengasihi Tuhan dengan apa? Kita mengasihi teman saudara-saudara kita itu tanda kita mengasihi Tuhan. Nggak bisa. Mari kita hari ini belajar kalau kita, yang penting kita Tuhan tahu saat ini saya, yang penting Tuhan lihat aku benar. Tetapi saudara-saudara kita nggak rasakan. Jangan-jangan. Makanya sebagai tanda, apakah kita tersesat? Loh, dikasih tanda. Loh, saudara kita, tetangga kita sama jemaat tidak merasakan kasih dan hidup saya. Ada yang nggak benar nih. Mumpung sebelum berakhir. Tadi Simon Baywat bisa ulangi. Lah kalau kita udah di hadapan Tuhan, loh aku nggak dapat mahkota kehidupan. Atau kamu nggak peduli sama saudaramu, Tuhan bisa lahir lagi nggak? Kan nggak bisa. Ya Tuhan kasih tanda sekarang. Tanda-tanda apakah kita di jalur yang benar atau tidak. Oke. Mari, next. Saudara sekalian, dalam Kejadian 1 ayat 27 ini dasarnya, dasar utamanya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, imago Dei, ya. Gambar Allah itu imago Dei. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka imago Dei. Imago Dei itu satu citra penciptaan dengan Allah. Imago, image. Satu image, Dei itu Allah. Satu image, imago. Satu image-nya Allah. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan, nggak ada beda, laki-laki perempuan sama. Itu menurut citranya Allah. Saya bertanya pada ibu bapak sekalian, kalau Ibu Yuli ini adalah imago Dei, satu image dengan Allah, satu citra dengan Allah, serupa dengan Allah, saya serupa dengan Allah, saya bisa jelekan dia nggak? Bisa nggak? Aduh, kacau nih orang. Berarti saya juga kacau orang ini. Ya, satu image dong, ya. Kalau saya beli bapau 2 masih bisa beda. Ya, yang buatnya bikin nggak enak. Waduh, ya kok itu enak? Oh ini lupa lagi ngantuk, nggak salah masukin, bukannya daging. Sedang jepit masuk ke situ. Di Cina pernah ada itu dagingnya katanya pakai kardus, dikasih bumbu masukin. Mungkin bisa beda, tetapi bagaimana Tuhan membuat saudara semua lihat kiri kanan. Imago Dei, imago Dei, ya. Bisa nggak dia salah ciptakan saya benar? Nggak bisa. Itu dasarnya kenapa kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita butuh berinteraksi satu dengan yang lain. Karena untuk bercermin buat kita, udah sampai mana kita. Tuhan datang segera, iya. Jadi kita perlu bercermin. Imago Dei, image-nya Allah ada dalam diri kita. Ketika kita bersama-sama, dunia lihat. Dunia lihat. Jangan sampai kita sama-sama anak Tuhan yang bertengkar satu dengan yang lain. Kemudian kejahatan masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena kita tidak menyadari bahwa kita semua citranya Allah ada dalam diri kita. Kenapa kita harus mengampuni? Karena kita satu citra. Karena satu citra. Ya. Coba. Sejahat-jahatnya anak. Mau kayak apapun, tetap bapaknya akan belain. Enggak. Dia memang begitu. Dia memang masuk penjara. Tetapi dia sebetulnya hatinya baik. Hanya teman-temannya. Saya punya teman begitu. Ya itulah bapak. Apalagi kita menyadari kita sama-sama imago Dei. Image-nya Allah dalam diri kita. Bisa kita nunjuk siapa saja. Bisa. Enggak bisa. Karena ketika menunjuk orang, kita menunjuk diri kita sendiri bahwa kita sama-sama jalannya. Itu.
Itu yang kita buat. Kenapa kita harus di satu? Kenapa kita, Tuhan mau di pasal 12 ini bisa tentang kebersamaan. Ketika bersama, citra Tuhan nyata di situ. Ketika citra Tuhan nyata, kita diberkati semua kan. Iya, beda dengan dunia ini. Dunia ini melakukan kebaikan supaya masuk surga. Beda dengan dunia ini, dia mengasihi, dia memberi, dia memperhatikan supaya masuk surga. Kita tidak. Kita percaya Kristus, kita disediakan tempat. Dia bilang, di mana apa ada kau nanti ada ya, ya tempat. Tetapi bagaimana kita sebagai sama-sama image-nya Allah yang sudah diselamatkan, sudah dipulihkan, bisa hidup, dapat mahkota, bisa berkembang, bisa kesaksian buat dunia ini bahwa ada Allah di antara kita. Selain kita di tubuh Kristus. Ayat 4 tadi katakan, kita ini tubuh Kristus. Nggak mungkin satu sakit, dibiarkan saja. Ya, nggak mungkin. Tadi istri saya nanya, Pak, gigi palsu pakai uang? Saya udah pakai gigi palsu, udah 65 jadi udah tua. Baru tahu ya, makanya ketawa. Ya, enggak, lagi cari wawan. Yang palsu itu masuk ini nggak bisa, kenapa? Ada cari wawan. Tapi saya tinggalkan lidah saya ya, biar sariawan saya keganggu, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi satu, di satu. Mari kita tubuh Kristus. Bisa kita saling biarkan saja, nggak bisa. Kita perhatikan. Itulah indahnya kita berjemaah. Itu pentingnya kita berjemaah. Jadi, next. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersama tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mempersama tubuhmu menjadi satu kesatuan. Tidak maunya kita sendiri. Ayo kita mau bareng, maunya Tuhan. Yuk. Kalau ada sakit-sakit sedikit, gitu, udahlah kita maunya Tuhan. Yang penting kita maunya Tuhan. Tuhan satukan kami, agar kami boleh bertumbuh semua. Kan nggak mungkin kalau waktu kecil saya yang tumbuhnya kepalanya semua ya, yang lainnya nggak tumbuh. Kemudian sekarang saya badannya kecil, kepalanya gede, kayak jenglot. Yang tahu jenglot ketawa. Ya, sekalian mari. Kita perlu bertumbuh bareng. Ini hal serius buat kita semua. Ingat, kita imago Dei. Kita satu cita dan Allah. Dan tidak terkecuali. Laki dan perempuan sama, satu cita dengan Allah. Mari kita nyanyikan pujian tadi. Saya undang ibu bapak untuk bagian berdiri. Mari kita sama-sama memuji dengan sepenuh hati, ya seperti kasih bapak. Ya, singer bisa saya bantu saya. Haleluya Yesus. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada akhiri. Kerasa? Pujian ini lebih kerasa buat saudara. Ampuni Tuhan. Kalau aku gak bisa mengampuni,
Karena aku kalau tidak bisa mengampuni, artinya bahwa kita tidak mempersiapkan diri untuk lebih baik lagi. Kita bukan bicara tentang siapa yang akan diampuni, tapi bicara bagaimana kita bertumbuh. Mari kita sama-sama dengan sepenuh hati bilang bahwa Tuhan, kalau aku disakiti, sebenarnya karena Dia sedang bertumbuh bersama-sama dengan kami. Ketika hatiku telah disakiti, haleluya Yesus, Ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada. katakan sekali lagi, ampuni Tuhan. Bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Bila kami hanya mendengar firman-Mu Tuhan, tidak mempraktekkan hidup kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan, yang mengampuni, mengasihi, saling menopang dengan tulus di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi sebuah tubuh Kristus yang kudus Tuhan. Ampuni kami Yesus. Biarlah jemaat-Mu yang Kau kasih ini Tuhan boleh bersatu dalam kesatuan iman, percaya kami Tuhan. Kesatuan yang diikat oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh dan menjadi kesaksian buat dunia ini. Ada Engkau di antara kami Tuhan. Ada kuasa-Mu di antara kami Tuhan. Ada kasih-Mu di antara kami Tuhan. Dan ada kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau berkata-kata lebih lanjut buat hidup kami Tuhan. Berkati jemaat Barus ini Tuhan, agar jemaat Barus boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah jemaat ini Tuhan. Nama-Mu ditinggikan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di sini Tuhan, dengan limpah anugerah daripada-Mu Tuhan. Kasih-Mu nyata, kuasa-Mu nyata, kemurahan-Mu nyata Tuhan.
Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita semua sudah diberkati dengan firman-Nya. Baik, terima kasih untuk hamba-Nya Bapak Solihin yang sudah melayani Tuhan siang hari ini. Tuhan pakai lebih lagi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kepada yang bertugas, mari ke depan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau yang memberikan kesempatan bagi sidangmu di tempat ini untuk membawa persembahannya kepadamu Tuhan. Kau sucikan, kuduskan segala persembahan umatmu di tempat ini, boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi namamu Tuhan. Untuk pekerjaanmu di tempat ini khususnya. Terima kasih Bapa, berkati juga yang bertugas kolektan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berkati hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Baik, kita akan dengarkan warta jemaat siang hari ini. Bapak Ibu Saudara jemaat di tempat ini juga bisa memberikan persembahan, persepuluhan atau persembahan apapun itu dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar atas nama gereja kita GBI Baros Cimahi. Kemudian hari Rabu ini ada ibadah doa di gereja. Ini berlaku untuk seluruh jemaat di tempat ini ya. Yang akan diadakan mulai jam 6 sore. Akan dilayani pujian Ibu Widi dan firman Tuhan Ibu Ruth. Kemudian hari Kamis jam 6:30 malam ada ibadah kaum bapak di tempat ini. Kemudian hari Sabtu ada ibadah doa untuk seluruh jemaat Paturyani dalam acara Selamat Pagi Paturyani yang diadakan melalui Zoom. Kemudian hari Sabtu ini juga ada ibadah WBI atau kaum wanita yang akan diadakan jam 11 siang. Ibu-ibu supaya diingat ya, Sabtu ini ada ibadah WBI yang akan dilayani pujian Ibu Ratih dan firman Tuhan Ibu Lydia. Ya, dan kita kembali hari Minggu yang akan datang jam 9 pagi ada ibadah ABI atau ibadah sekolah minggu. Dan siang harinya jam 10 ada ibadah umum di tempat ini yang akan dilayani hambanya Ibu PDP Lydia Jonathan. Biar kita boleh sama-sama diberkati. Mengingatkan kembali untuk jadwal pelayanan minggu depan mulai dari asar sampai kepada kolektan supaya diperhatikan dan mempersiapkan diri. Ya.
bagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat di tempat ini yang membutuhkan pelayanan, doa dan informasi bisa menghubungi nomor-nomor Gembala Jemaat, Wakil Gembala, dan juga Sekretariat Gereja di tempat ini. Selamat ulang tahun, selama 1 pekan ini ada anak Sandi Ricardo Silitonga 16 September, Randy Gabriel Sirait tanggal 17 September, kemudian ada anak PB Adriela Siagian 17 September, dan anak Leon Nainggolan 20 September. Selamat ulang tahun Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan Yesus yang memberkati ya. Kemudian minta dukungan doa untuk saudara kita yang dalam kelemahan tubuh. Ada Bapak Susilo yang sakit ada di rumah, juga kita berdoa untuk Ibu Silalahi untuk pemulihan kesehatannya pasca pasang ring jantung ya. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan saudara-saudara kita ini. Ya, akan diadakan baptisan air di minggu depan tanggal 28 September jam 4:30. Jam 4 ya di GBI Suryani. Ada dari tempat ini ada 2 saudara kita juga yang mengikuti, dan ini peserta baptisan Sepaturiani ya. Biar Tuhan yang terus memimpin, semuanya boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, selesai ibadah atau siang ini akan diadakan diklat guru sekolah minggu. Dari tanggal 21 September, 5 Oktober, 12 Oktober ya. Ada 3 minggu berturut-turut diadakan setelah selesai ibadah di tempat ini. Akan dilayani oleh pembicaranya adalah Ibu Ruth. Mari guru-guru sekolah minggu boleh ikut serta di dalamnya ya. Oh iya, kalau ada di antara jemaat di tempat ini yang rindu melayani di sekolah minggu, mungkin terbeban dengan sekolah minggu, silahkan boleh mendaftarkan dirinya kepada Ibu Widi ya. Saya rindu nih melayani di sekolah minggu gitu. Monggo ya, silahkan mendaftarkan diri dan bisa ikut diklat. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini. Tuhan yang membawa Bapak Ibu Saudara ke tempat ini dan Tuhan yang memberkati. Kami rindu boleh ibadah bersama-sama di minggu-minggu yang akan datang. Setelah ibadah ada penjualan makanan di depan. Ini mulai dikumpulkan untuk dana Natal kita ya Bapak Ibu Saudara. Silakan boleh berpartisipasi. Ini akan dijual, kalau ini bisa open PO ya. Bisa PO ke Deborah ya. Kalau ada yang mau pesan ini bolu ketan, ada ketan keju, ketan yang dibuat oleh anak-anak kita, anak muda di tempat ini ya. Biar kita boleh mendukung dengan membelinya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, itu saja. Kemudian diumumkan untuk nama-nama yang tertera di layar. Setelah ibadah ini jangan pulang dulu, ada pembicaraan. Itu saja. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Yang rindu mujizat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku.
mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Maha besar Engkau Tuhan. Pujian ini adalah pengakuan kami Tuhan, pengakuan iman kami Tuhan, bahwa masih ada mujizat bagi kami semua Tuhan. Masih ada mujizat bagi semua jemaat yang Kau kasih ini Tuhan. Tuhan Yesus, ada saudara kami, Bapak Susilo dan Ibu Silalahi Tuhan, yang tidak sehat, yang Kau perlu jamah agar kesehatan dipulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih nyata buat mereka berdua Tuhan. Biar melalui apa yang mereka alami Tuhan, mereka boleh melihat kasih-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, kalau ada di antara kami Tuhan, yang kesehatannya tidak baik-baik saja Tuhan, Engkau jamah satu persatu Tuhan. Engkau pulihkan satu persatu Tuhan. Biar kasih kuasa-Mu nyata buat kami semua Tuhan. Izinkan kami menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, kalau ada jemaat di antara kami Tuhan, yang sedang bermasalah dengan keuangannya Tuhan, dengan keluarganya Tuhan, dengan pekerjaannya Tuhan, dengan apapun juga Tuhan, tolong kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Buat kami menang terhadap segala masalah ini karena Engkau Tuhan. Buat kami boleh melewati semua perkara ini yang kami hadapi karena Engkau Tuhan. Hanya karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang ulang tahun Tuhan. Kalau Kau menyertai di hari-hari yang lalu Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau memakai mereka Tuhan. Engkau menolong mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, di hari yang akan datang pun Engkau menyertai mereka Tuhan. Menyertai hari-hari mereka Tuhan. Menyertai setiap musim kehidupan mereka Tuhan. Buat mereka jadi pemenang-pemenang karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menikmati kasih sayang-Mu Tuhan. Boleh bertumbuh bersama Tuhan. Menyadari Tuhan, bahwa tanpa kebersamaan Tuhan, kami tidak dapat bertumbuh dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gereja ini Tuhan. Berkati setiap pelayannya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan. Dari mulai asyar musik semua, multimedia semua, termasuk staf penggembalaan dan gembalanya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Biar apa yang kami lakukan boleh benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang membenarkannya Tuhan. Layakan apa yang kami kerjakan Tuhan, agar menjadi kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua kegiatannya juga Tuhan. Biarlah setiap kegiatan boleh menjadi kesempatan buat kami saling bertumbuh Tuhan. Saling mengenal akan kasih-Mu Tuhan, menjadi kesaksian satu saling menguatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan, kalau ada di antara kami Tuhan yang belum menerima Kristus sebagai Juru Selamat, hari ini Tuhan, biar Kau nyatakan kasih-Mu buat mereka Tuhan, satu persatu. Jamah kami satu persatu Tuhan, agar kami pulang dari sini Tuhan penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sesuatu yang dikasih Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Jadi pelaku firman-Nya Tuhan, agar hidupmu diberkati, keluargamu diberkati, anak cucu pekerjaannya diberkati, setiap apa yang dikerjakan boleh berhasil, apapun yang diusahakan boleh menghasilkan. Sekarang arahkan hati kita ke hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah kasih karunia berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dan kemurahan dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan
datang untuk yang kedua kali. Mari sama-sama katakan amin. Amin, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.